Jelas Ustaz. 11 ya, alhamdulillah. Baik, kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan memasuki Adarsu kam? Adarsul Ashir, Adarsu pelajaran ke-10 terakhir ya. Sebentar. Terakhir kita masuk Adarsul Ashir dan pagi hari ini kita akan memasuki Adarsul Hadi Ashar ya, pelajaran ke 11 ya, Adarsul Hadi Ashar, pelajaran ke 11. Sebelumnya kita akan bahas dulu PR kita. Ya. PR kita yaitu latihan ke-7 ya, dan latihan ke-8. Sebelum bahas PR, saya ingin murojaah terlebih dahulu. Ya, kita review terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, harus senantiasa kita ingat bahwasanya al-ismu atau isim, kata benda, itu memiliki dua tanda, yaitu alif lam dan tanwin. Alif lam di depan atau tanwin di belakang. Ya. Jadi kalau ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh alif lam. Harokat akhir isim asalnya adalah dhammah. Jadi contohnya al-kitabu atau kitabun. Ya, al-kitabu kalau dia pakai alif lam, harokat akhirnya dhammah. Atau kitabun. Ya, harokat akhirnya dhammatain kalau dia tidak pakai alif lam. Nah, ada kalanya isim itu tidak boleh menggunakan alif lam dan tidak boleh menggunakan tanwin. Kapan itu? Nah, sampai pelajaran ke-10 ini kita sudah belajar ada dua kondisi. Bukan dua, tiga ya. Tiga kondisi. Di mana isim itu tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Kapan? Yang pertama kalau dia menjadi mudhafun. Dia menjadi mudhaf. Contohnya babul masjidi. Pintunya masjid. Mudhafnya adalah babu. Babu ini tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh juga pakai tanwin. Kemudian kondisi yang kedua, apabila di depannya ada huruf ya, ya nida. Ya yang bermakna panggilan. Seperti misalnya ya Muhammadu. Tidak boleh tanwin. Ya. Ya Aliyu. Tidak boleh tanwin, tidak boleh ya Aliyun. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, apabila dia adalah nama orang yang merupakan nama perempuan atau memiliki tanda perempuan. Tanda perempuan apa? Tak marbutoh. Contohnya nama perempuan ya, nggak usah pakai ya juga. Zainabu. Zainabu tidak boleh tanwin, tidak boleh Zainabun. Fatimatu, nama perempuan. Tidak boleh tanwin, tidak boleh Fatimatun. Aisyatu, ya, nama perempuan, tidak boleh tanwin. Atau nama laki-laki, tapi belakangnya ada tanda perempuan. Contohnya Muawiyatu. Belakangnya ada tamar butoh, tidak boleh tanwin. Nah itu sampai sini kita sudah belajar bahwa
Ada 3 kondisi di mana isim itu tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh juga pakai tanwin. Kemudian tadi di awal saya jelaskan bahwa isim itu harokat asalnya adalah dhammah, harokat akhir. Harokat akhirnya asalnya adalah dhammah. Tapi sampai sini kita sudah belajar ada 4 kondisi di mana isim itu bisa harokat akhirnya adalah kasroh. Apa saja? Yang pertama, ya, apabila dia menjadi mudhafun ilaih. Contohnya babul masjidi. Al-masjidi, ya, al-masjidi itu mudhafun ilaih, maka dia harus kasroh, ya. Maka dia harus kasroh. Kemudian yang kedua, ya, kalau di depannya ada huruf jar. Contoh fil baiti, depannya ada huruf jar. Maka al-baitu berubah menjadi al-baiti. Kemudian yang ketiga, kalau dia di depannya ada zorof. Zorof itu apa? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Tapi keterangan waktu kita belum belajar. Contoh misalnya inda. Indal mudiri. Di samping kepala sekolah. Khalfa madrasati. Di belakang sekolah. Atau ma'al muhandisi. Bersama insinyur. Itu zorof ya. Kemudian yang keempat, kalau dia menjadi sifat dari mausuf yang juga kasroh. Nah, contohnya misalnya, ya, al-kitabu al-jadidu. Asalnya begitu. Ya, al-kitabu al-jadidu. Tapi misalnya al-kitabunya kasroh karena di depannya ada huruf jar. Misalnya bil kitabi al-jadidi. Bil kitabil jadidi. Al-jadidi dia menjadi sifat dari al-kitabu, jadi sifat dari al-kitabi, sehingga juga dia harokatnya harus kasroh. Nah, ini saja yang ingin saya ingin ingatkan kepada kita semua ya. Pertama bahwa isim itu tandanya alif lam tanwin, tapi ada kondisi di mana isim itu tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kemudian isim itu harokat akhirnya adalah dhammah, tapi ada kondisi di mana harokat akhir dari isim itu berubah menjadi kasroh. Baik, dari apa yang saya jelaskan tadi, apa ada yang kurang difahami? Ada nggak? Nggak ada ya? Baik, insya Allah kita masuk pembahasan PR kemarin. Bagian 6, ya, kita baca ya. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Milik saya, ukhtun, saudara perempuan, wahidatun, satu orang. Wahidatun di sini menjadi sifat dari ukhtun, ya, jadi sifat dari ukhtun. A laka ahun, a apakah, laka milikmu, ahun saudara laki-laki, la tidak, mali saya tidak punya, ahun saya tidak punya saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti saudara perempuan saya, laha miliknya, tiflun ya, bayi, balita, saghirun yang masih kecil. Zamili temanku, lahu miliknya, akhun wa ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian masuk bagian 7, ma'a. Ma'a artinya bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter keluar, dokter pergi bersama insinyur. Ya. Di sini masih ada yang menulisnya ma'al muhandisu. Ya, salah ya, ma'al muhandisi. Setelah ma'a harus kasrah. Jalasal mudarrisu
ma'al mudiri. Ya, duduk guru duduk bersama kepala sekolah. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Man siapa? Bersamamu wahai Ali, bersamaku temanku. Nah, di sini ada beberapa peserta yang menulis man ma'aka ya Ali. Nah, keliru ya. Yang menyebabkan kasrah tadi sudah saya jelaskan hanya ada 4. Yang pertama, kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Yang kedua, kalau sebelumnya ada huruf jar. Yang ketiga, kalau sebelumnya ada dzaraf. Yang keempat, kalau dia menjadi sifat dari mausuf yang harokatnya kasrah. Nah, ya ini tidak. Ya ini harfun nida, tidak menyebabkan kasrah. Yang kelima, nomor 5, Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersama dengan suaminya. Kharaja abi minal baiti. Keluar bapakku dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersamanya ammi, pamanku. Taib. Nastamir. Kita akan lanjutkan. Al-an sanabda'u ad-darsal jadida. Sekarang kita akan mulai pelajaran yang baru. Wahuwa ad-darsul hadiya ashar. Dan dia adalah pelajaran ke-11. Baiti. Baik. Saya minta atau saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu ya. Dengarkan. Istami'u thumma kariru. Istami'u jaydan. Istami'u faqat. Dengarkan baik-baik. Baiti. Hadha baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة. ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. طيب الآن sekarang At-tubu, saya meminta ya, ahadu minat tullab, salah seorang dari pelajar, dari peserta, liyaqra'a hadhihi fiqratan, untuk membaca paragraf ini. Ya, atau liyaqra'a hadhil qira'ah, untuk membaca bacaan ini. Saya minta yang pertama Pak Agus Rukmana. Hadir Pak Agus? Hadir. Baik, Pak Agus silakan dibaca mungkin thalatha jumal, tiga kalimat saja, tiga kalimat. Tafadhal. Iqra unwan, baca judulnya. Baiti. Baiti. Nah, kemudian Ada baiti. Baiti amamal masjidi. nah, terus. Baiti jamilun. Nah, satu lagi. Fiha. Fihi. Fihi hadiqatun saghiratun. Nah, ahsanta, yakfi, cukup. Terjem, silakan terjemahkan Pak. Baiti. Rumahku. Nah. Ini rumahku. Nah.
Rumahku di depan masjid. Nah, Rumahku dekat ya. jamilun, indah. Oh, rumahku indah. Nah, Fihi di kotun. di dalamnya, di dalamnya. Di dalamnya. Hadiqatun, ada taman. Oh, di dalamnya ada taman yang kecil. Saghir, kecil. Nah, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih, Pak Agus. Berikutnya, Pak Ari Arfianto. Tafadhal, Pak Ari. Hadihi Nah. gurfati. Nah. Fiha nafidatun kabiratun. Nah. Wa mirwahatun jamilatun. Nah. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Nah, yakfi, cukup. Tafadhal, terjem, silakan terjemahkan. Ini kamarku. Nah. Di dalamnya nafidatun, jendela. Di dalamnya ada jendela yang besar. Yang besar. Dan mirwahatun, kipas angin. Kipas angin jamilatun ay jamilun. Mana jamil? Jamilatun. Bagus. Bagus. Nah, ada kipas angin yang indah. Angin yang bagus. Nah. Ada kasurku. Nah. Dan ada kursiku. Nah, ini kasurku dan ini. Ini kursiku. Ini kasurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Masya Allah, ahsanta. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Berlin. Tafadhal, Pak Berlin. Istamir, lanjutkan. Sa'ati wa qalami wa kitabi ala maktabi. Nah. Wa haqibati tahta maktabi. Nah. Nafidatun gurfat. Nafidatu, ini tidak boleh tanwin. Nafidatu gurfati maftuhatun. Nah, ya ini tidak boleh tanwin karena menjadi mudhaf, ya, menjadi benda yang dimiliki, ya, yang disandarkan. Nafidatu gurfati maftuhatun. Taib, yakfi, cukup. Silakan diterjemahkan Pak. Sa'ati, mana sa'ati? Jamku. Nah, kemudian dan pulpenku. Nah. Dan bukuku di atas meja. Ahsanta. Berikutnya. Dan tasku di bawah meja. Nah, kemudian jendela kamarku rusak. La maftuhatun, terbuka. Iya. Jendela kamarku terbuka. Nah, Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Berlin. Nastamir, kita lanjut. Tafadhal Pak Herianto. Pak Herianto. Nah. Pak Herianto, ista'id. Siap. Ya, siap. Nah, tafadhal, iqra. Hazihi hurfatu ahi. Nah. Tilka hurfatu ukhti. Nah. Hurfatu ahi kabirotun wa hurfatu ahi sohirun. Ukhti. Wa ghurfatu ukhti. Wa hurfatu ukhti sohirun. Sohiratun. Rotun. Nah, Masya Allah. Ahsanta, yakfi, cukup. Silakan terjemahkan. Hadza. Hazihi. Ini kamar ibuku. La, akhun, saudaraku. Oh, saudaraku. Nah, saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, berikutnya. Dan itu kamar saudara perempuanku. Masya Allah. Santa, lanjut. Kamar saudara laki-lakiku besar. Nah. Dan kamar saudara perempuanku kecil. Masya Allah. Santa, yakfi, cukup. Terima kasih Pak Herianto. Berikutnya Pak Khalis.
Pak Khalis, tafadhal. Dadat. Nah. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Nah, terus Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. nah, Jadi wali wa ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. nah, ahsanta, yakfi, cukup sampai sini. Silakan diterjemahkan, Pak. Ghurfatu Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. Ya. Dan kamar saudara perempuan saya di depan dapur. Nah, kemudian Saya memiliki saudara laki-laki satu, namanya Usamah. Kemudian dan saya memiliki saudara perempuan satu, namanya Su'ad. namanya Su'ad. Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Khalis. Ya. Ini diperhatikan ya. Su'adu. Ini nama perempuan ya. Su'ad. Kalau Sa'ad itu nama laki-laki. Tapi Sa'ad itu nulisnya bagaimana? Tidak ada alifnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak ada alifnya. Ya, Sa'dun sebetulnya. Sa'dun ibnu Abil Waqqas. Ya. Kalau ada alifnya dibacanya Su'ad. Kalau tidak ada alifnya dibacanya Sa'dun atau Sa'ad. Kalau ada ya-nya nanti dibacanya Sa'id. Ya, itu nama laki-laki. Baik, kita lanjut. Berikutnya Pak Qahar. Tafadhal Pak Qahar. Musta'id, siap? Naam, Ustaz. Nah, tafadhal, iqra. Abi wa umi fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah, Ana uhibbu abi wa umi. nah. Wa ahabbu Wa uhibbu akhi wa ukhti tamarin. Tamarin latihan. Cukup sampai sini. Uhibbu akhi wa ukhti. Nah, yakfi, cukup. Silakan diterjemahkan. Tafadhal. Saya Abi. ayahku dan umi dan ibuku di dalam mereka di dalam kamarku besar. Mereka di kamar besar itu. Mereka di kamar besar itu. Nah. Saya uhibbu cinta ayahku dan ibuku. Nah. Wah, uhibbu saya mencintai saudaraku dan saudara perempuanku. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Qahar. Tamarin latihan. Belum. Masya Allah. Nah, ya, kita baca sekali lagi ya. Saya baca sekali lagi. Silakan Bapak Ibu-ibu ya, dengarkan, menyimak dan bayangkan terjemahnya. Nah, bayangkan terjemahnya. Nah, ya, tarjim fid dihni. Terjemahkan tapi dalam pikiran. Baik, sa'aqra'u. Baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. طيب, hal indakumus su'al? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Anil makna, tentang arti.
dari apa yang kita baca barusan? Ustaz, Ya, silakan. ada dua, Ustaz. Yang pertama yang paling atas, Ya. yang fihi Yang mana? hadi Fihi. qadu qiratu. Nah. Itu kan hi-nya kan dianya baiti ya, Nah. Ustaz ya. Iya. Di dalamnya nyanya kembali ke rumah. Nah, biasanya fihu. Jadi hi itu karena ada huruf jar atau Betul gimana? sekali. Ya, karena ada fi, maka hu berubah jadi hi. Nah, ini khusus hu ya. Khusus hu. Kalau sebelumnya ada huruf jar yang memakai ya, huruf jar yang ada ya-nya, maka dia berubah jadi hi. Contoh fihi, asalnya fihu. Contoh lagi ilaihi. Nah, ila itu ada ya-nya belakangnya itu. Ilaihi. Tapi kalau depannya ada huruf jar yang tidak pakai ya, contohnya min, maka dia tetap hu. Minhu, tidak minhi. Jadi itu uniknya hu ya. Kalau di depannya ada huruf jar yang memakai ya, maka dia berubah menjadi hi, bukan hu. Baik. Ada lagi, Pak? Berarti untuk domir lain nggak, Ustaz ya? Tidak, domir lain tidak. Jadi ka tetap fika, ya. Ki tetap fiki, ya. Ha tetap fiha, ya. Khusus hu saja. Sama di baris keempat, Ustaz. Nah. Yang nafidatu ghurfati. Nah. Itu kan tadi katanya mudhof ya nafidatunya. Tapi kan kalau mudhof biasanya belakangnya pakai alif, depan mudhof ilainya alif lam misalnya. Nah. Biasanya nafidatul ghurfati. Betul sekali. Ini Kenapa ini nggak ada Taib ya. Kenapa ini mudhof ilainya tidak pakai alif lam? Alif lam itu tanda ma'rifah ya. Di sini ghurfatinya sudah ma'rifah, sudah dikenal. Kenapa? Karena ghurfatinya ini menjadi mudhof wa mudhofun ilaih lagi. Ya. Ini ghurfati ini asalnya ghurfatu ditambah ya yang artinya ku. Jadi kamarku. Nah, ini kamarku ini kan sudah ma'rifah, sudah jelas gitu. Ya, sehingga dia tidak perlu pakai alif lam lagi karena ghurfatunya sendiri dia menjadi mudhof dan ya-nya itu menjadi mudhof ilaih. Jadi ini kalau kita mau perinci gitu ya. Nafidatu mudhof, ghurfati mudhof, ya-nya adalah mudhof ilaih. Jadi nafidatu mudhof ilaih. Begitu, Pak siapa tadi? Pak Yusuf ya? Yusuf, Pak. Nah, Oke, Ustaz. bisa difahami ya, insyaallah ya. Nah, afwan. Oh ya. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Izin saya, Soalun Ustaz. akhar, tafadhal. Nah. Untuk yang ada di sebelah bawah, Ustaz, haza sariri. Nah. Kenapa nggak haza sarirun? Ada. Nah, hadza sariri, ini kasurku. Ya, karena di belakangnya ada ya-nya. Nah, ada ya-nya ya. Jadi karena ada ya-nya, mana sih hadza sariri? Ini hadza sariri karena belakangnya ada ya-nya ya. Sama seperti kita pun kalau ada ya-nya di belakang ya yang artinya ku, dia menjadi kitabi. Hadza kitabi. Ya, yadun ada ya-nya di belakang yadi ya. Tapi kalau di belakangnya ada ka jadi yaduka lagi, yaduka. Gitu Pak ya. Karena ada ya yang artinya ku. Nah, baik. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Artinya udah tahu semua ya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nastamir, kita lanjut tamarin. Ini yang tadi sudah dibaca sama Pak Kohar. Tamarin. Ya, tamarin ma'nahu latihan, artinya latihan. Baik. Iqra waktub. Baca dan tulis. Kita rubah menjadi iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Nah, silakan. Berikutnya adalah Pak Kurniawan. Tafadhal Pak Kurniawan. Iqra. Raqmul awal. Man fi hada baiti. Nah, hadal baiti. Betul. Fihi hamidun. Nah, ahsanta. Fihi hamidun. Apa artinya, Pak?
Man fi rumah siapa Adalah man itu siapa, bukan man siapa. siapa Di dalam. di dalam rumah itu. Nah, ini hada ini. Oh ya, siapa di dalam rumah ini? Di dalam rumah ini Hamid. Nah, di dalamnya ada Hamid. Gitu aja yang ringkas. Fihi, di dalamnya Hamid, ada Hamid. Taib, Masya Allah. Ahsanta. Terima kasih Pak Kurniawan. Berikutnya Pak Arya Sakti. Tafadhal. Ya, Ustaz. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wadaftari. Nah, ahsanta. Apa artinya, Pak? Apa fil di dalam, apa yang di dalam hakibati, hakibati ya, tas. Oh, tas. Apa yang di dalam tas, fiha, di dalamnya buku, dan di dalamnya buku saya. Betul. Di dalamnya buku saya dan pulpen saya dan buku catatan saya. Nah, dan buku catatan atau buku tulis saya. Nah, ahsanta. Terima kasih Pak Arya Sakti. Berikutnya Pak Yusuf. Tafadhal. Raqmu tsalits. Man fis sayyarati. Naam. Fiha abi wa ummi wa ukhti wa akhi wa ukhti. Nah, ahsanta. Apa artinya, Pak? Siapa di dalam mobil? Di dalamnya ayah dan ibu dan ayahku dan ibuku dan saudaraku dan saudariku. Nah, ahsanta. Masya Allah. Terima kasih Pak Yusuf. Berikutnya Pak Riza. Silakan Pak Riza. Man fi masjidil jami'atil ana. Nah. Ma fihi ahadun. Nah, ma fihi ahadun. Apa artinya, Pak? Siapa di dalam masjid Jami'ah ini masjidnya universitas. Jami'ah universitas. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Ma fihi. Ma fihi artinya tidak ada. Tidak ada satupun. Masya Allah, tidak ada satu orang pun. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya Pak Sindu, nomor 5. Tafadhal. Man fi hazihil gurfati fiha mudiru. Naam, ahsanta. Fihal mudiru. Apa artinya, Pak? Man? Nah, man di siapa? Di dalam hazihi gurfati itu kamar ya, Ustaz. Lupa deh. Betul. Siapa yang ada di, betul Pak. Siapa di dalam kamar ini atau ruangan ini? Ya, hazihi fiha mudarisu. Dia seorang mudir. Di dalamnya mudir. Siapa? Mudir guru ya? Lah, kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Nah, di dalamnya ada kepala sekolah. Baik, ahsanta. Terima kasih Pak Sindu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, nah ini tolong diperhatikan ya. Ini yang tadi ditanya sama Pak Yusuf kalau tidak salah ya. Fihi ya. Jadi sesudah fi, kalau dia bertemu dengan dhamir hu, maka hu-nya berubah menjadi hi ya. Fihi. Ya. Kalau ha, dia tetap ha. Fiha. Kemudian fiha. Fihi. Fiha. Jadi ini khusus hu saja. Khusus hu, kalau dia bertemu dengan huruf jar yang belakangnya ada ya-nya, maka hu itu berubah menjadi hi. Ya, hu berubah menjadi hi.
Sedangkan ha dan domir-domir yang lain dia tidak berubah. Ini khusus hu saja. Kalau bertemu dengan huruf jar yang ada ya-nya di belakang. Contohnya tadi ya, ila, ilaihi, ya, fihi. Apa lagi ya? Kalau di depannya nggak ada kalau sebelumnya tidak ada ya, tidak berubah dia. Kalau minhu tetap. La lahu, ya. Ala misalnya, ala ada ya-nya tuh. Alaihi, ya. Tidak alaihu. Baik. Bagian 2 kita baca sama-sama. Tafadhal on mic semuanya, silahkan. Kita akan baca sama-sama. Istami'u, dengarkan. Ya, thumma kariru, kemudian ikuti. Uhibbu abi wa ummi. Silakan. Nah, ulang sekali lagi yang lebih semangat, Pak. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadhi. Uhibbullaha. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbul lughatal arabiyyata. Masya Allah. Silakan di off mic dulu, saya jelaskan. Jadi di latihan kedua ini kita diperkenalkan kata uhibbu. Uhibbu artinya saya mencintai. Uhibbu. Sesudah uhibbu, ya, maka yang dicintai itu harokatnya fathah. Contoh uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughata. Jadi asalnya begitu tuh. Sesudah kata uhibbu, maka yang dicintainya itu, objek yang dicintainya itu harokatnya fathah. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughatal arabiyyata. Kecuali kalau objek yang dicintainya itu ya bersambung dengan domir, ya, bersambung dengan domir, ya, domirnya domir ya, maka dia harokatnya kasrah, mengikuti domir ya-nya, ya, karena domir ya itu ya kalau dia bersambung dengan satu kata itu berubah menjadi kasrah. Yadun menjadi yadi, ya, baitun menjadi baiti, kitabun menjadi kitabi, ya, sarirun menjadi sariri, ya. Jadi di sini uhibbu abi wa ummi. Asalnya uhibbu abba wa umma. Asalnya ya uhibbul aba wa umma wal umma. Tapi karena di sini pakai ya jadi i, ya. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu akhi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi. Demikian ya, ini kata uhibbu, ya, yang artinya saya mencintai. Uhibbu. Baik. Nah, selesai deh pelajaran 11. Kita masuk pelajaran 12. Sebelum kita masuk pelajaran 12, ada pertanyaan tentang pelajaran 11? Pelajaran 11 ini singkat sekali. Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada, kita lanjut nih. Kita lanjut. Uhibbu. Kita lanjut ad-darsu tsani asyar. Pelajaran ke-12. Ya. Fihi hiwar baina Su'ad wal bintu. Ya, di dalam pelajaran 12 ini ada hiwar, ada percakapan baina Su'ad, antara Su'ad nama orang, wal bintu, dan seorang anak perempuan. Baik. Perhatikan, ana aqra'u awalan. Intabih, perhatikan. Saya baca terlebih dahulu. Istami'u jayidan, dengarkan baik-baik.
Al-hiwar baina Su'ad wal bintu. Qalat Su'ad, berkata Su'ad, Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. قالت البنت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قالت سعاد كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من الرياض. ما اسمك؟ اسمي آمنة. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة. هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. طيب، هذا حوار baina Su'ad wal bintu. Ini percakapan antara Su'ad dan al-bintu. Nah, pas sekali nih. Kita minta Bu Suharti dan Bu Sulistiani untuk membaca hiwar ini. Silakan Bu Suharti. Hal anti musta'iddah? Siap. Bu Sulistiani juga? Siap, Ustaz. Baik. Bu Suharti, anti taqumina bidauri Su'ad, dan Bu Sulistiani anti taqumina bidauril bintu ya. Bu Suharti jadi Su'ad, Bu Sulistiani menjadi bintu. Tafaddal ya Su'ad. Tafaddali ya Su'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa artinya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya keselamatan untukmu. Keselamatan bagimu dan rahmat Allah dan kebaikan dan berkahnya. Dan berkah untukmu. Nah, silakan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya, Bu? Dan bagimu keselamatan dan rahmat dan berkah. Iya, baik. Lanjut. Kaifa haluki ya bintu? Nah. Apa kabarmu? Wahai anak perempuan. Wahai anak perempuan. Nah, kaifa bagaimana ya? Bagaimana kabarmu wahai anak perempuan? Qalat al-bintu. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik. Saya baik-baik dan bersyukur. Dan segala puji bagi Allah. Segala puji. Jadi itu sudah satu takbir ya, satu ungkapan. Jadi kalau ditanya kaifa haluka atau kaifa haluki, kita jawab ana bi khairin walhamdulillah. Itu sudah satu ungkapan. Saya baik-baik dan segala puji bagi Allah. Kemudian Bu, lanjut. Min aina anti? Dari mana kamu? Ana minar Riyadh. Saya dari Riyadh. Nah, Riyadh di sini nama kota ya. Nama kota saya dari kota Riyadh. Kemudian Mas Muki, siapa namamu? Nah, Ismi Aminatu. Nama saya Aminah. Nah, Aminatu tidak boleh tanwin ya. Aminatu. Nama saya Aminah. Kemudian
Aina abuki? Di mana ayahmu? Abi huna fil madinati al-munawwarati huwa muajatun fil madrasati Muwajjihun. huwa muwajjihun fil madrasati tsanawiyati. Ahsanti. Apa artinya? Ayah saya di sana di kota Huna Madinah. di sini. Oh iya Ayah salah. saya di sini. Hundaka di sana. Nah, Ayah saya di sini di kota Madinah al-Munawwarah. Dia muwajjihun apa Pak Ustaz? muwajjihun itu pengarah. Pengarah. Dia Itu apa? pengarah di sekolah sanawiyah. Sanawiyah. Nah, sekolah sanawiyah itu SMA kalau di sana. Oh, Bukan SMP. Kalau SMP, sanawiyah di sini SMP. Iya. Di sana sanawiyah SMA. Nah, SMA. kemudian Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? ya. Kemudian Hiya aidan huna. Hiya tabibatu fi mustas fi al-waladatu. al-wiladati. Nah, diulang Bu. Fi mustashfal wiladati. Fi mustasfal al-wiladati. Nah, apa artinya? Dia juga di sini. Dia dokter di klinik rumah sakit. Mustashfa rumah sakit. Nah, dia dokter di rumah sakit. Wiladati. Wiladah. Kelahiran. Rumah sakit Kelahiran. bersalin. Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Dia dokter di rumah sakit bersalin. Baik, ahsanti. Kemudian Wa man hadihil fatahullati ma'aki? Fatatu. Al-fatatu. Diulang. Oh, fatatu. Wa man hadihil fatatullati ma'aki? Ahiya ukhtika. Ukhtuki. Nah, diulang Bu. Ahiya ukhtuki. Nah, ahsanti. Apa artinya? Dan siapa ini? Fatatu. Pemudi. Dan siapa pemudi ini? Dan siapa pemudi ini yang bersamamu? Apakah dia saudara perempuanmu? Saudari. Betul. Apakah dia saudara perempuanmu? Kemudian jawabannya la. Hiya bintun ammi. Bintu. La hiya bintu ammi. Tidak, dia anak perempuan pamanku. Berarti apa tuh? Sepupu. Dia sepupuku. Baik, ahsanta. Kemudian Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Baik, lanjut. Ahiya jamilatuki. Apakah dia cantik? La. Zamilah. Teman. Oh, apakah dia temanmu? Teman di sini maksudnya teman sekelas, teman satu sekolah. Ahiya zamilatuki, apakah dia teman sekolahmu atau teman sekelasmu? Jadi zamil di sini apa? Padanannya itu dalam bahasa Inggris mungkin mate gitu, classmate gitu, teman sekelas, ya schoolmate, mate itu. Jadi zamilah atau zamilah itu artinya mate, teman sejawat gitu. Tadi kan dia bilang dia fil madrasati dia belum bilang ya. Lanjutan ya, silakan ini. La ana fil madrasati al-tawassitati wahiyya fil madrasati tsanawiyati. Tidak, saya di sekolah mutawassithah itu SMP. Oh, SMP. Mutawassithah itu pertengahan, ya, artinya SMP. Mutawassithah arti harfiahnya pertengahan, tapi maksudnya sekolah SMP. Saya di sekolah SMP dan dia di sekolah SMA. Tsanawiyah SMA. Jadi bukan zamilnya kan, bukan teman sekelasnya. Baik. Lanjut Bu, silakan. Alaki ukhtun. Apakah dia memiliki saudara?
Alaki, ki, kamu. Oh, apakah kamu memiliki saudara perempuan? La mali ukhtun. Tidak, saya tidak punya saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'atu. Jami'ati, ada bi ya. Ya, ya itu ya. Bil jami'ati. Artinya? Benar. Saya memiliki saudara laki-laki yang besar dan dia murid di universitas. Dia mahasiswa ya di universitas. Mahasiswa. Berikutnya. Wa man hadal tiflul ladzi ma'aki? Dan siapa ini bayi? Anak balita. Balita yang bersamamu? Huwa benu akhi. Dia anak laki-laki saudara laki-laki saya. Naam. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun. Iya. Namanya Sa'ad. Iya, Sa'dun. Kita orang Indonesia sering menyebutnya Sa'ad ya, padahal asalnya Sa'dun ya. Sa'dun. Namanya Sa'dun. Agak berat memang bacanya Sa'dun. Dia namanya Sa'dun. Kemudian Ummaki fil bait. Ummuki fil bait. Fil baitul ana. Ada ya, lupa. Ummuki fil baitil ana. Nah. Mana? Apakah ibumu di rumah sekarang? Iya. La zahabat ilal mustashfi. Tidak. Sorry. La zahabat ilal mustasfa. Tidak, dia pergi ke rumah sakit. Masya Allah. Ahsantum. Ya, terima kasih Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Alhamdulillah ya. Baik. Ya, jadi ini kita praktek dhamir ki ya. Ki itu artinya kamu tapi untuk perempuan ya tadi. Alaki, masmuki ya. Kemudian ummuki, aina abuki dan seterusnya. Itu ki yang artinya kamu perempuan. Baik. Saya baca sekali lagi ya. Tolong diperhatikan dan dibayangkan. Takhayyal, bayangkan ma'nahu, artinya ya. Terjemahkan fi dhihni, di dalam pikiran. Ya, saya baca sambil bayangkan artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihun fil madrasati thanawiyati. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahiya fil madrasatil thanawiyati. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am, li akhun kabirun. Wahuwa talibun bil jami'ati. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. طيب, انتهينا. Hal indakum soal? Apa ada pertanyaan? Terutama tentang arti. Silakan. Silakan, ada pertanyaan tidak? Tanya Ustaz. Silakan. Nah, tafadhal.
tadi yang alaki tadi. Nah. Mana tadi? Di bawah ya. Alaki itu kan apakah kamu memiliki gitu ya? Betul. Alaki uhtun. Apakah kamu memiliki? Apakah ki-nya kan menuju kepada kamu gitu ya. Betul. Nah, ini kan artinya kan ini kan arti untuk memiliki. Maksudnya apakah kamu memiliki itu kok kenapa nggak aliki gitu? La. Jadi la itu asalnya la gitu. Jadi la itu asalnya huruf la itu yang artinya milik itu memang harokatnya fathah asalnya. Jadi la, lahu, laka, laki, ya, laha, ya. Kemudian kalau bertemu ya baru jadi li, gitu ya. Jadi memang asalnya la itu harokatnya fathah, gitu. Jadi alaki. Apakah kamu memiliki? Kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki, alaka. Apakah kamu laki-laki memiliki? Kalau dia laki-laki, alahu. Kalau dia perempuan, alaha. Kalau apakah saya baru ali gitu. Bisa dipahami ya? Jadi la itu memang harokatnya fathah ya. Begitu. Jadi bukan harokatnya kasrah. Baik. Bisa difahami, Pak? Ya, terima kasih Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan? Artinya udah tahu semua ya? Pak Ustadz. Ya, silakan. Itu yang tolibul bil jamila itu bil itu apa ya Pak Ustadz? Bi itu artinya dengan, tapi ini bi di sini dimaknai di dalam atau di. Jadi ini khusus jami'ah. Jadi jami'ah memang biasanya tidak menyebut fil jami'ati, tapi bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Saya pelajar di universitas, ya. Ini khusus jami'ah ya, ini khusus jami'ah. Jadi kalau jami'ah menyebutnya bi, ya. Tapi kalau madrasah ana talibun fil madrasati. Jadi bi di sini arti harfiahnya dengan, tapi biasanya dia disebut untuk menyebut universitas, ya, bahwa dia pelajar di universitas, biasanya memakai bi. Saya pelajar di universitas, ana talibun bil jami'ati. Demikian, Pak. Jadi bi ini artinya dengan, tapi di sini maknanya adalah fi, maknanya adalah di. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Ustaz, sedikit. Silakan. Ya, yang salam tadi, yang assalamualaikum. Betul. Itu memang karena konteksnya sedang menuju kepada ngobrol sama satu orang saja ya kan? Iya, betul. Kalau kita kan assalamualaikum artinya ke semuanya gitu ya Ustaz ya? Betul sekali. Jadi assalamualaikum ini kalau banyak orang. Kalau satu orang assalamualaika kalau laki-laki. Kalau perempuan satu orang assalamualaiki gitu. Assalamualaiki. Ya. Tapi sebagai adab kesopanan ya biasanya kita pakai kum meskipun orangnya satu orang. Assalamualaikum. Ini sebagai adab lebih sopan lagi gitu. Jadi kita anggap kita anggap dia itu banyak meskipun dia satu orang gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau menyebut assalamualaika saja boleh sebetulnya. Assalamualaika warahmatullah. Begitu Pak ya? Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ya. Nah, soal akhir ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya ini karena waktu kita sudah habis, kita lanjut tamarin PR saja ya. PR-nya tamarin ya, latihan berikutnya ini nomor 1 sampai 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Tolong diterjemahkan dan ditulis ulang, diberi harokat. Kaifahaluki ya abi, kaifahaluka. Ini karena Bapak ya. Kaifahaluka ya abi, kaifahaluki ya ummi. Ya, perhatikan yang disapa itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki maka ka, kamu. Tapi kalau perempuan ki, ibu ya. Ini ya Zainabu, ka au ki. Ki ya Zainab perempuan. Bintuka au bintuki, ya Aminatu. Bintu ki gitu ya. Jadi ya Fatimatu, ka atau ki. Ki gitu. Jadi perhatikan yang disapa itu laki-laki atau perempuan. Kalau yang disapa perempuan maka menjadi domirnya disesuaikan menjadi ki ya. Tapi kalau yang disapa laki-laki domirnya ka. Baik, silakan dikerjakan
nomor 1 sampai 5 saja. Pun sebetulnya sampai 9, tapi karena waktu kita juga sempit, cuma 1 hari, 2 hari ya. Silakan dikerjakan. Hadzal wajibul manzil, ini PR-nya, silakan dikerjakan. Dan kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Jazakallahu khair Ustaz.